Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ula Romeni segera dinaturalisasi. Harapan baru timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, pemain muda berbakat asal Belanda, menjadi salah satu sorotan utama dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain ini dikabarkan akan segera selesai, memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang berupaya memperkuat skuadnya demi menghadapi tantangan berat di panggung internasional. Ula terlahir dengan nama Thijs Ula Romeni pada 20 Mei 2000 di Nijmegen, Belanda. Ia mengawali karir sepak bolanya di akademi klub lokal NEC Nijmegen, yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta muda di Belanda. Di usia yang relatif muda, Ula sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah si kulit bundar, membuat banyak pihak optimis akan masa depannya di dunia sepak bola. Sejak awal, Ula dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan. Ia mampu bermain baik sebagai penyerang tengah maupun sebagai winger, berkat kemampuannya yang komprehensif dalam hal dribbling, passing, dan finishing. Hal ini membuatnya sering dijadikan pemain andalan di berbagai level usia, termasuk dalam tim utama NEC Nijmegen di usia yang sangat muda. Karir profesional Ula dimulai di NEC Nijmegen, di mana ia segera mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior pada musim 2017-2018, saat usianya baru menginjak 17 tahun. Penampilannya yang impresif bersama NEC menarik perhatian klub-klub besar di Belanda, namun Ula memilih untuk tetap bertahan dan berkembang di NEC, yang memberinya menit bermain lebih banyak. Pada tahun 2020, Ula Romeni bergabung dengan RKC Waalwijk, klub Eredivisie, Liga Utama Belanda. Di sini, ia terus menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Ula menjadi salah satu pemain kunci di lini serang, dengan kontribusi gol dan assist yang cukup signifikan. Keberhasilannya mencuri perhatian di Eredivisie membuat namanya kian dikenal luas, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di kancah sepak bola Eropa. Performa impresif yang ditunjukkan oleh Ula dalam beberapa musim terakhir membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di Belanda. Ketajamannya di depan gawang serta kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ingin mengamankan jasanya. Tidak banyak yang tahu bahwa Ula Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini menjadi dasar PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi Ula, dengan harapan bahwa ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. PSSI sudah sejak lama memantau perkembangan Ula, terutama melihat potensinya yang besar untuk berkontribusi pada timnas. Di tengah kebutuhan akan pemain berkualitas yang bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan, nama Ula Romeni muncul sebagai salah satu kandidat ideal. Menurut informasi dari beberapa sumber, proses naturalisasi Ula sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana persaingan akan semakin ketat dan menuntut kualitas permainan yang lebih tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Ula Romeni diproyeksikan untuk mengisi posisi lini depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi menyerang, Ula akan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih timnas. Ia bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah untuk memanfaatkan insting golnya, atau sebagai winger untuk menambah kedalaman serangan dari sisi lapangan. Kehadiran Ula di timnas Indonesia tentu akan membawa dampak besar. Ia tidak hanya memberikan tambahan kualitas di lini serang, tetapi juga membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif. Mentalitas dan gaya bermain yang ia bawa dari Eredivisie diharapkan dapat menginspirasi rekan-rekannya di timnas untuk bermain lebih percaya diri dan taktis. Selain itu, usia Ula yang masih muda menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ini berarti bahwa ia masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan di Asia, khususnya di Indonesia. Jika ia berhasil beradaptasi dengan cepat, Ula bisa menjadi pilar utama timnas selama bertahun-tahun ke depan. Namun, seperti halnya proses naturalisasi pemain lainnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Adaptasi budaya dan lingkungan baru bisa menjadi tantangan bagi ular Romani. Meski memiliki darah Indonesia, ia tumbuh besar dan berkarier di Eropa, yang memiliki kultur sepak bola dan gaya hidup yang berbeda. Timnas Indonesia dan PSSI juga harus memastikan bahwa proses adaptasi ini berjalan mulus, baik dari segi teknis di lapangan maupun kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik antara ULA, tim pelatih, dan para pemain lainnya akan sangat penting dalam membantu proses transisi ini. Terlepas dari tantangan tersebut, harapan besar tetap ada bahwa ular Romani bisa menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia. Dengan talenta yang dimilikinya, ULA diharapkan tidak hanya membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga meningkatkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Proses naturalisasi ular Romani menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, ULA bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu timnas mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Semua mata kini tertuju pada kelanjutan proses ini, dengan harapan besar bahwa ular Romani segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih kejayaan di pentas dunia. Sydney Van Hooijdonk mendapat restu dari sang ayah, dikabarkan akan segera naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Di tengah hal tersebut, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia yang kini masih dikhawatirkan. Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada, untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja, tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk yang kini berstatus pemain Bologna FC. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berbakat yang saat ini bersinar di kancah sepak bola Eropa, telah mendapatkan restu dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, untuk mengambil langkah besar dalam karir internasionalnya. Keputusan Sydney untuk segera menjalani proses naturalisasi guna memperkuat tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut dengan penuh antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Pierre Van Hooijdonk, yang merupakan legenda sepak bola Belanda, dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung keputusan-keputusan besar dalam karir anaknya. Sydney, yang lahir dan besar di Belanda, telah menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi Eropa. Namun, meskipun memiliki peluang untuk mengikuti jejak sang ayah dan memperkuat tim nasional Belanda, Sydney justru memilih untuk membela Indonesia, negara yang memiliki arti khusus bagi keluarganya. Proses naturalisasi Sydney dipercepat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah Indonesia, dengan harapan ia dapat segera bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya serius Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pierre Van Hooijdonk mengungkapkan kebanggaannya terhadap keputusan Sydney.
Sebagai seorang ayah, saya merasa sangat bangga melihat anak saya mengambil langkah besar ini. Sydney telah membuat keputusan yang sangat bijak, dan saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, ujar Pierre. Keputusan Sydney ini tidak hanya membawa angin segar bagi timnas Indonesia, tetapi juga membangkitkan semangat para pemain muda di tanah air. Dengan adanya Sydney di lini depan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas serangan mereka dan bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Sydney diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, tepat pada waktunya untuk ikut serta dalam persiapan tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi. Kehadirannya di tim Garuda akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, mengingat pengalaman dan skill yang dimilikinya di level Eropa. Keputusan Sydney untuk bergabung dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin menarik perhatian para pemain sepak bola berbakat dari seluruh dunia. Dengan Sydney Van Hooijdonk di lini depan, optimisme tinggi mengiringi langkah timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan momen-momen gemilang yang akan dihadirkan Sydney dalam balutan jersey merah putih, membawa harapan baru bagi sepak bola nasional. Profil Mike Lane, pemain muda berdarah Indonesia yang diincar untuk naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Lane menjadi salah satu nama yang mencuat dalam dunia sepak bola, terutama dalam konteks upaya naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Belanda ini memiliki darah Indonesia, menjadikannya salah satu target potensial yang tengah diincar oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Lane lahir pada 28 September 2004, di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di akademi salah satu klub besar di Belanda, Feyenoord Rotterdam. Klub ini dikenal sebagai salah satu produsen talenta muda berkualitas, dan Mike Lane adalah salah satu bintang yang terus bersinar di tengah kompetisi yang ketat di Eropa. Berasal dari keluarga dengan darah Indonesia, Mike memiliki hubungan emosional yang kuat dengan tanah air. Meskipun tumbuh besar dan menjalani karir sepak bola di Eropa, keterikatannya dengan Indonesia tetap terasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun aspirasi karir sepak bolanya. Sebagai seorang gelandang serang, Mike Lane dikenal memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Gaya bermainnya banyak dipengaruhi oleh sistem sepak bola Belanda yang mengedepankan taktik menyerang dan permainan kolektif. Mike juga memiliki kemampuan dalam eksekusi bola mati, yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas atau sepak pojok. Dengan postur tubuh yang cukup ideal untuk seorang gelandang, yakni setinggi 175 cm, Mike tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga kecepatan dan kekuatan fisik dalam duel-duel di lapangan. Fleksibilitas posisinya juga memungkinkan dia untuk bermain di beberapa peran, baik sebagai playmaker utama maupun sebagai gelandang box-to-box. Mike Lane mulai mencuri perhatian sejak bergabung dengan tim U17 Feyenoord Rotterdam, di mana ia menunjukkan perkembangan signifikan. Di usianya yang masih muda, Mike telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain di beberapa pertandingan penting, baik di level domestik maupun internasional. Kemampuan Mike dalam mengendalikan permainan dari lini tengah membuatnya kerap dijuluki sebagai "permata" oleh media Belanda. Potensi besar yang dimilikinya ini tidak luput dari perhatian berbagai klub elit Eropa, yang mulai menunjukkan minat untuk memboyongnya dalam beberapa musim terakhir. Namun, Feyenoord tampaknya masih ingin mematangkan Mike sebelum memutuskan untuk melepasnya ke klub lain. Mereka melihat Mike sebagai salah satu prospek masa depan yang dapat memberikan dampak besar bagi klub, baik dari sisi teknis maupun finansial. Keterlibatan Mike Lane dalam skema naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia semakin diperkuat oleh fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya.
Situasi ini memberikan peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi, terutama mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas yang dapat berkontribusi langsung di pentas internasional. PSSI telah menyusun rencana strategis untuk mengamankan jasa Mike Lane, dengan harapan bahwa ia dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola Indonesia, di mana beberapa pemain berdarah campuran sebelumnya telah diambil langkah serupa untuk memperkuat skuad nasional. Keputusan untuk mengejar naturalisasi Mike Lane juga dilatar belakangi oleh performa apik yang ditunjukkannya di Eropa, serta kebutuhan akan pembenahan lini tengah timnas Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Kehadirannya di skuad Garuda diharapkan dapat membawa dimensi baru dalam permainan tim, terutama dalam hal kreativitas serangan dan kontrol permainan. Meski proses naturalisasi pemain kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah administrasi dan adaptasi budaya, optimisme tetap tinggi terkait kemungkinan Mike Lane bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran pemain muda dengan talenta besar seperti Mike dapat menjadi katalisator bagi peningkatan performa timnas di level internasional. Namun, tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Mike Lane sendiri. Pilihan untuk beralih kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia merupakan langkah besar yang akan mempengaruhi karir dan kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan dari seorang pemain muda berbakat yang berpotensi besar untuk berkembang menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola Asia. Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan proses naturalisasi Mike Lane akan menjadi salah satu topik hangat yang terus dipantau oleh penggemar sepak bola Indonesia. Semua berharap bahwa proses ini dapat berjalan lancar, sehingga Mike Lane bisa segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kabar baik, Martin Paes resmi lolos sidang arbitrase, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3. Dalam sebuah perkembangan yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, Martin Paes, penjaga gawang muda berbakat, akhirnya resmi lolos dari sidang arbitrase internasional. Keputusan ini membuka jalan bagi Paes untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia round 3. Kabar ini disambut gembira oleh para pendukung sepak bola nasional, yang telah lama menantikan momen di mana Martin Paes dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim Garuda. Sidang arbitrase yang dihadapi Paes merupakan buntut dari kasus terkait status kewarganegaraannya. Sebelumnya, Paes pernah membela tim nasional Belanda saat usianya masih sangat muda, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, karena situasi darurat dan kekurangan pemain, Belanda memanggil beberapa pemain muda, termasuk Paes, untuk bergabung dalam skuad mereka. Namun, penampilannya yang singkat bersama timnas Belanda sempat menjadi kendala dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh Indonesia. Hal ini memberikan keringanan bagi Martin Paes. Setelah dinaturalisasi, Martin Paes sempat terganjal kasus yang membuatnya tak bisa membela timnas Indonesia, dan saat ini setelah sidang arbitrase memungkinkan dirinya untuk bermain bagi timnas Indonesia, negara asal ibunya, dan mengukuhkan komitmennya untuk membela timnas Garuda. Martin Paes, yang memiliki reputasi sebagai salah satu penjaga gawang muda paling menjanjikan di Eropa, telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa musim terakhir di kompetisi klub. Keahliannya dalam membaca permainan, refleks cepat, dan ketenangan di bawah tekanan telah membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di benua biru. Namun, pilihannya untuk membela Indonesia menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada negara yang juga menjadi bagian dari identitasnya. Dengan kehadiran Paes, timnas Indonesia diprediksi akan memiliki pertahanan yang semakin kokoh dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia round 3. Pelatih kepala timnas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa Paes akan membawa stabilitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia bukan hanya sekadar tambahan kekuatan, tetapi juga simbol dari harapan baru dan peluang besar bagi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah internasional.
Kini, dengan dukungan penuh dari para pendukung dan persiapan matang dari seluruh tim, Indonesia siap mengukir sejarah baru di panggung Piala Dunia. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah, tetapi dengan semangat juang dan tekad kuat, Timnas Indonesia bersama Martin Paes di bawah Mister Gawang siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Romeni dapat restu dari klubnya, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar gembira menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulat RHR Romeni, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi. Langkah ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi Timnas Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi yang semakin dekat. Ular Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di kompetisi sepak bola Belanda. Dengan usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker yang tajam dan kreatif. Keputusan NEC Nijmegen untuk memberikan restu pada proses naturalisasinya menunjukkan betapa besar dukungan klub terhadap ambisi Romeni untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Restu yang diberikan oleh NEC Nijmegen kepada Ular Romeni untuk menjalani proses naturalisasi adalah langkah yang sangat berarti bagi karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut telah melihat potensi besar dalam diri Romeni dan memahami keinginannya untuk membela negara leluhurnya. NEC Nijmegen bahkan dikabarkan telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu perkembangan karir Romeni di Eropa. PSSI, bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada kendala berarti, Romeni akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat krusial. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ular Romeni disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para penggemar menyambut positif langkah ini, dengan harapan bahwa kehadiran Romeni akan menambah ketajaman di lini depan Timnas Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi sorotan. Ekspektasi tinggi pun disematkan kepada Romeni untuk bisa membawa perubahan signifikan dalam cara Timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Di media sosial, perbincangan tentang Romeni dan potensinya untuk Timnas Indonesia terus berkembang. Banyak yang optimis bahwa Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah ketajaman lini depan yang seringkali menjadi tantangan besar bagi Timnas dalam turnamen internasional. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa mentalitas pemenang dan kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga turut memberikan komentarnya mengenai kabar ini. Dalam sebuah wawancara, Shin menyebut Romeni sebagai pemain dengan potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan nyata di lini serang Timnas. Menurut Shin, kehadiran Romeni akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak dan memungkinkan Timnas Indonesia untuk bermain lebih fleksibel, baik dalam serangan balik cepat maupun dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Ular Romeni lahir dan besar di Belanda, dan sejak usia dini telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub-klub ini, Romeni terus berkembang dan memperlihatkan bakatnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan finishing yang tajam dan cerdas dalam memposisikan diri di kotak penalti. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang memadai, ia seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, baik melalui serangan udara maupun penetrasi langsung ke dalam kotak penalti. Selain itu, Romeni juga memiliki visi bermain yang baik, memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lapangan. Di musim emasnya bersama NEC Nijmegen, Ular Romeni telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak sejumlah gol penting yang membantu klub tersebut bersaing di papan atas liga.
Performa impresifnya di Liga membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang paling diperhitungkan di Belanda, dan hal ini juga meningkatkan minat berbagai klub besar Eropa yang mengincar tanda tangannya. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi senjata rahasia bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal mencetak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kemampuan Romeni dalam skema serangan Timnas, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai pemain sayap yang bisa memberikan variasi serangan dari berbagai sisi. Naturalisasi Ula Romeni merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kehadiran pemain muda berbakat ini, Timnas Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di turnamen internasional lainnya. Pengalaman Romeni bermain di kompetisi Eropa juga dianggap sebagai nilai tambah yang bisa mengangkat kualitas keseluruhan tim. Bagi Ula Romeni sendiri, kesempatan untuk membela Timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari bahwa ekspektasi yang diberikan kepadanya sangat tinggi, namun ia juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Dengan mentalitas pemenang dan dedikasi tinggi, Romeni siap untuk menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kabar mengenai restu dari NEC Nijmegen dan rencana naturalisasi Ula Romeni memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Romeni akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.